Perhutani KPH Jember mengelola kawasan seluas 71.784,99 hektar. Selama ini apa yang sudah dilakukan nih Pak oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk kolaborasi di bidang tersebut? Banyak wisatawan yang dikelola oleh agensi-agensi biro-biro perjalanan dari luar negeri. Nanti kita sudah berkomitmen seperti yang dilakukan oleh pimpinan kami. Saat itu adalah Gus Bupati. Perjuangannya luar biasa ya. Tapi bukan hanya ngos-ngosan Pak, tadi gelap. Ya. Rasanya kalau udah nyampe sini katanya nggak mau turun ya. Karena capek Pak. Konsep kami adalah tidak hanya mengelola kayu, tidak hanya mengelola produksi kayu maupun produksi non-kayu. Di dalamnya ada konsep kelola sosial dan kelola ekonomi. Harapan untuk hutan dan juga wisata yang ada di Kabupaten Jember. Agar pengelolaan hutan yang ada di kawasan kami juga mengelola wisata di dalamnya tanpa harus melakukan perusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Vidi di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Episode kali ini kita akan membahas topik menarik yakni sinergi kelola wisata air terjun Tanca Gunung Pasang, KPH Perhutani dan pemerintah Kabupaten Jember. Sebuah kolaborasi yang menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dan kelestarian sumber daya hutan. Pemirsa, bagaimana sinergi ini dijalankan? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Jember? Semua kita akan kupas tuntas di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Di balik hijaunya pegunungan Jember, ada sebuah keindahan alam yang terus mengalir membawa cerita. Air terjun Tanca berada di kawasan milik Perhutani. Wisata ini bukan hanya menawarkan panorama alam yang menenangkan, tetapi juga menyimpan potensi besar bagi perkembangan pariwisata Jember. Tahun demi tahun, air terjun Tanca terus menarik perhatian wisatawan. Udara sejuk, suara gemuruh air, dan suasana alami menjadi daya tarik yang membuat banyak orang ingin kembali datang. Namun di balik pesona itu, ada upaya besar yang terus dibangun. Ada kolaborasi antara Perhutani dan pemerintah Kabupaten Jember, khususnya melalui Dinas Pariwisata, untuk menghadirkan wisata yang lebih tertata, lebih nyaman, dan lebih maju. Bagaimana sinergi ini dijalankan dan seperti apa langkah bersama untuk menjadikan wisata Jember semakin berkembang di masa depan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Dan kali ini edisi spesial kita berada di air terjun Tancak Gunung Pasang, Kabupaten Jember, di mana kita akan membahas terkait dengan sinergi kelola wisata dan SDH antara Perhutani dengan pemerintah Kabupaten Jember. Dan tidak hanya itu saja, kali ini kita akan hadirkan narasumber kita yang begitu luar biasa, yakni yang pertama dari Perhutani Jember, yakni ada Bapak Eko Teguh Prasetyo yang merupakan Administratur KKPH Perhutani Jember. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa sekali ya. Dan untuk yang berikutnya, yakni kita hadirkan beliau merupakan Kepala Dinas Dispora Budpar Kabupaten Jember, yakni ada Bapak Bobi Arisandi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa sekali ya. Baik, kita beralih ke Pak Eko dulu yang begitu luar biasa ya. Nah, pastinya berbicara mengenai perhutani Bapak. Nah, ini mungkin masyarakat juga asing atau bagaimana yang mungkin hanya tahunya adalah perhutani, hutan, pengelola kayu, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara mengenai perhutani sendiri, sebenarnya itu wilayahnya mana aja sih Pak? Kemudian sebenarnya perhutani itu luasannya seperti apa? Nah, ini mungkin biar lebih dekat lagi dengan masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Vidi. Perkenalkan, saya Eko, Administratur Perhutani KPH Jember. Jadi
di Kabupaten Jember ada badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola kawasan hutan negara. Perhutani KPH Jember mengelola kawasan seluas 71.784,99 hektar, mana memang yang kami kelola tidak hanya terkait produksi kayu. Di dalamnya kami juga mengelola sosial, ya, kemudian mengelola ekologi dan mengelola produksi. Salah satu kelola sosial yang kami lakukan adalah kami berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola wisata. Harapannya adalah dengan kelola wisata ini kita juga ikut memajukan sosial ekonomi masyarakat desa, termasuk pendapatan per kapita yang ada di masyarakat di sekitar hutan. Ini tuh Mas Budi. Luar biasa sekali Bapak. Kalau luasan wilayahnya Bapak? Kami mengelola sekitar 71.784,99 hektar. Itu mencakup kurang lebih sebesar 20% dari luas wilayah Kabupaten Jember. Jadi kami mengelola kawasan hutan produksi sebesar 45% dari total keluasan, sisanya 55% merupakan kawasan hutan lindung, di mana di dalamnya ya banyak potensi wisata yang bisa kita kembangkan, termasuk ini dengan sahabat kami Pak Bobi. Beliau juga berkomitmen dengan kami, dengan perhutani, karena contoh seperti di sini ya, di air terjun Tancak Gunung Pasang ini kita bisa melihat background air terjun yang cukup besar dengan ketinggian 98 meter, sangat luar biasa sekali. Ini kawasan hutan perhutani, kawasan hutan produksi, tapi di atasnya merupakan kawasan perlindungan, di mana kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ya, dan meningkatkan wisata yang ada di sini tanpa harus menebang, karena ada nilai-nilai jasa lingkungan yang bisa kita pasarkan sebagai pengelolaan wisata. Luar biasa Bapak ya. Kembali ke Bapak Eko Teguh dulu. Nah, kalau berbicara mengenai luasan yang sebegitu luar biasa, 20% dari Kabupaten Jember. Nah, ini sebenarnya kan pasti ada tantangan tersendiri Bapak. Nah, kalau tantangan sendiri selama ini apa nih Pak? Yang paling besar mungkin? Jadi memang pengelolaan wisata di kami itu kan kawasan hutan kami itu berada di sekitar masyarakat. Jadi tantangan kami yang jelas pembalakan liar. Banyak kawasan hutan kami yang juga dicuri, ya illegal logging, kemudian juga perubahan iklim ekstrim. Jadi seperti kita tahu 2 tahun terakhir ini kita mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Ini tantangan bagi kami. Tetapi salah satu cara kami untuk mengurangi kejadian pembalakan liar adalah kami berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, di mana kami bisa mengakomodir ya potensi wisata dengan melibatkan masyarakat. Tadinya masyarakat itu hanya mengambil potensi, mereka melakukan kegiatan illegal logging. Harapannya dengan wisata ini mereka juga ikut menjadi bagian dari pengelola. Kami badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengelola kawasan hutan negara di Kabupaten Jember, bermitra, berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jember. Harapannya adalah bagaimana masyarakat ini tidak lagi melakukan pembalakan di kawasan kami. Baik, luar biasa ya. Kalau kali ini kita beralih ke Pak Bobi nih Pak. Nah, kalau berbicara mengenai tadi sudah disampaikan dengan hutan 20% yang di Kabupaten Jember, kemudian di mana perhutani berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember di wisata tersebut. Nah, ini kalau misalnya berbicara mengenai kerjasama, selama ini apa yang sudah dilakukan nih Pak oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk kolaborasi di bidang tersebut dengan perhutani? Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih Mas Widi, yang juga saya hormati Pak Eko, juga para pemirsa RRI. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi itu adalah merupakan satu potensi yang cukup besar. Betul. Dari kawasan Jember. Ada 20% wilayah perhutani, di mana juga kita punya lengkap untuk Jember, mulai dari lereng pegunungan sampai dengan sungai besar yang membelah tengah kota hingga pantai. Nah, di posisi lereng gunung inilah yang banyak sekali potensi wisata yang memang belum terkelola secara maksimal, Pak. Ya, betul. Nah, tapi kita sudah berkomitmen seperti yang dilakukan oleh pimpinan kami. Saat itu adalah Gus Bupati bersama Bapak pimpinan dari Perhutani, Kepala Divri Regional Jawa Timur, Pak. Siap.
beliau sudah melakukan PKS, perjanjian kerjasama. Artinya apa yang disampaikan tadi Pak Eko, bahwasanya untuk wisata-wisata yang ada seperti saat ini kita ini kan ini momen yang luar biasa ya. Betul. Mungkin untuk teman-teman RRI juga untuk pemirsa yang belum tahu. Ya. Ini asli loh ya. Background kita ini asli. Ya. Ini bukan AI ini ya. Ini asli air terjun dan tadi juga teman-teman mulai dari bawah. Kos-kosan nggak Mas Widi? Perjuangannya luar biasa. Tapi bukan hanya kos-kosan Pak, tadi gelap. Tapi sampai sini gimana? Tapi sampai sini terbayar tuh. Ya. Rasanya kalau udah sampai sini katanya nggak mau turun ya. Karena capek. Jadi tapi luar biasa. Ya, ini salah satu potensi di mana dari PKS yang sudah ditantangani oleh Pak Bupati dengan Pak Diberi ini kita tindak lanjuti dengan PKS. Awalnya dari MOU ya, maksudnya MOU dan dengan PKS. Nah, kami pun juga jujur dalam hal penanganan wisata ini tidak bisa pariwisata sendirian, dinas sendirian tidak mampu. Jadi kami membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi dengan para stakeholder. Termasuk saat ini kita ada di sini ini sudah kita rancang perjanjian kerjasama di mana dari pihak Perhutani sudah memiliki LMDH yang dibina oleh beliau yang tadinya mungkin untuk mencegah pembalakan hingga menjadikan kerugian negara yang cukup besar, juga longsor yang juga dengan pemberdayaan masyarakat yang ikut di sini, akhirnya nanti dapatkan added value yang lebih. Nah ini kami juga dalam hal ini tidak serta-merta dari dinas saja. Betul. Kami juga menggandeng beberapa stakeholder yang ada di Jember. Contoh, ini kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman yang ada di universitas, ya, di Poltek. Saat ini sedang kebetulan ya, tadi kami berangkat dikabari, Pak kami sudah selesai untuk pembuatan kajiannya. Nah, jadi bagaimana sih melihatnya dari sudut akademis juga menjalin kerjasama yang disampaikan tadi Mas Widi. Ini kami akan mungkin cepatnya Pak ya, kita ketemu lagi, ngobrol lagi dengan pihak Poltek. Bagaimana nanti kemasannya, yang poin utamanya adalah pemberdayaan itu terlibat di dalamnya masyarakat. Dan ada peningkatan added value, goal besarnya ada penurunan angka kemiskinan yang ada di sini. Nah ini memang secara administrasi tadi Mas Widi naik mulai dari bawah, masuk dari wilayah Gunung Pasang. Betul. Nah, wilayah Gunung Pasang itu wilayahnya PDP di bawah naungan Pemkab. Tapi bukan di PDP ini yang tujuannya naik lagi ke atas. Wilayahnya siapa? Wilayahnya Pak Eko, Perhutani. Nah, akhirnya apa? Kita harus kerjasama. Dengan kerjasama itu nantinya harapan kita sudah tahu jalannya. Wah ini mungkin perlu dilebarkan. Ini mungkin butuh penataan yang lain. Tapi ekstrim banget ya jalannya. Ekstrim banget Bapak. Berarti acara hari ini banyak hikmahnya ya Bapak ya. Tapi tadi juga banyak loh anak-anak muda komunitas pelari. Betul, luar biasa. Ini merupakan kalau kami lihat pemirsa ini peminat khusus. Ini wisata minat khusus. Bayangkan nanti kalau misalnya finishnya sekarang kan lagi happening banget Bapak di Jember, terutama event runner dan lain sebagainya ya. Bayangkan ketika sudah start di bawah, puncaknya di atas, kita ada event di sini, nikmat kalian ya Pak ya. Bener-bener surganya ada di sini. Surganya ada di sini ya. Tapi melihat potensi dari air terjun Tancak Gunung Pasang ini seperti apa Pak Bobi? Ini potensi sangat besar. Jadi tidak hanya di sini. Perhutani memiliki wilayah cukup luas, mulai dari ujung barat perbatasan Probolinggo Pak ya. Probolinggo sampai di ujung timur utara Banyuwangi. Timur utara Banyuwangi. Banyak air terjun. Dan ini air terjun Tancak Gunung Pasang. Ada dua Tancak itu. Satu Tancak Tulis yang ada di Desa Manggisan, yang satu ada di Desa Siji di Kecamatan Panti. Dan tentunya ini jadi pengelolaan yang rencananya nanti menjadikan prioritas. Kami juga akan berkolaborasi, bahkan tadi sempat dari Pak Eko sempat diskusi, wah ini eman ini kalau tidak dikelola secara maksimal. Nah, nanti kami tetap jangan khawatir, artinya dengan masyarakat sebagai LMDH di sini tidak akan kita tinggalkan, itu adalah sebagai tuan rumahnya nanti. Betul. Tinggal pemberdayaannya. Luar biasa Bapak ya, nanti tinggal bagaimana untuk eksekusi ke depan ya Pak ya. Kalau dari Pak Eko sendiri, bagaimana melihat potensi yang ada di air terjun Gunung Pasang ini Pak? Ya, terima kasih Mas Widi. Tadi luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya perhatikan tadi Mas Widi itu kayaknya sudah turun 1 kilo nih. Karena sepertinya perjuangannya cukup luar biasa. Luar biasa. Mungkin kalorinya mungkin lebih dari 5.000 kalori nih yang karena kita dari bawah tadi ya. Keringatnya cukup bercucuran ini Mas Widi ini luar biasa pemirsa RRI. Saya terima kasih juga kami sudah diundang di acara podcast ini dan
seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi bahwa memang air terjun Tancak Gunung Pasang ini merupakan salah satu yang tertinggi di Kabupaten Jember. Ada 2 air terjun. Yang pertama itu air terjun Tancak Tulis di Desa Manggisan seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi, di atas 100 meter ketinggiannya. Tetapi lokasi di sana lebih sulit. Nah, kalau mau ke sana kapan-kapan dengan pemirsa RRI silahkan ayo kita ke sana. Tapi jangan diberitahu lebih sulit. Nggak mau Nanti kalau Kita siapkan tayangannya berapa ribu baru kita ke sana Bapak ya. kita siapkan nanti kendaraan ATP itu. Wah, itu kan. asik Ah, dah. tapi bayar sendiri-sendiri loh ya. Asik. Ya. Gitu. Kemudian yang tertinggi kedua yang di sini sekitar 98 meter. Cuma kelebihannya di sini Mas Widi, pemirsa RRI, bahwa air terjun Tancak Gunung Pasang yang di sini itu debit airnya selalu besar, baik musim kemarau. Kalau di Tancak Tulis yang ada di Manggisan Pak Kadis, dia di musim kemarau agak sedikit berkurang. Dan memang aksesibilitasnya juga lebih mudah di sini. Kita bisa mengadakan podcast di sini, ada tanah lapang di sini, Betul. juga lebih mudah. Tinggal homestay mungkin ya Pak ya. Kalau pemirsa RRI ada yang melihat acara ini, Bener. yang uangnya banyak, lebih, turah-turah, bingung mau investasi, kami siap. Dengan Pak Bobi kita ini, kolaborasi ayo. ya, kita buat cottage di Betul. sini. Jadi orang bangun Akses tidur, mungkin lebih mudah, Ya. cottage berjalan, bangun tidur, Bukanya langsung buka ini. jendela, langsung air langsung terjun. melihat air terjun. Wah. Terus Gus Bupati nanti kalau melihat ini, mudah-mudahan langsung memerintahkan Pak Kadis PU untuk membuat jalan. Betul. Melebarkan jalan. Nanti kita tinggal share link ya Pak. Alhamdulillah, semoga saja. Oke, baik, luar biasa. Bapak, kita kembali ke berbicara mengenai pemanfaatan hutan ya Pak. Nah, sebenarnya dari pengelolaan hutan yang begitu luar biasa, tadi 20% dari Kabupaten Jember, sebenarnya visi besarnya itu apa sih Pak? Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi, Pak Kadis Poraputpar, bahwa kami juga ingin menjadi bagian dari stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, bagaimana membuat Jember ini lebih Jember baru, Jember maju, dan salah satu target kami adalah menjadi bagian stakeholder atau BUMN yang ikut mengentaskan kemiskinan. Karena kami yakin ketika air terjun, ketika potensi-potensi wisata yang ada di wilayah kami itu bisa dikembangkan, pasti perekonomian akan meningkat. Kami yakin, dan kami juga sempat pernah beberapa kali menyampaikan kepada Gus Bupati, mudah-mudahan beliau juga melihat podcast ini, bahwa mungkin di Jember beliau sempat menyampaikan bahwa Jember adalah surganya kopi Robusta. Tapi kami juga berani menyampaikan bahwa Jember ini juga bisa disebut sebagai surganya air terjun. Karena banyak sekali air terjun yang ada di wilayah Kabupaten Jember, termasuk di wilayah kami, dan ini merupakan salah satu yang terbesar dan tertinggi yang ada di Kabupaten Jember. Luar biasa sekali Bapak ya, menjadi potensi yang begitu luar biasa. Nah, berbicara mengenai hutan Pak, pasti di situ kan kalau misalnya sendiri, perhutani sendiri pun tidak bisa seperti itu. Di Sparput sendiri pun juga tidak bisa. Kita butuh kolaborasi yang begitu luar biasa di sana untuk mewujudkan hutan ini menjadi apa nantinya seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai pengelolaan bisnis dan juga melestarikan hutan Bapak, nah ini bagaimana? Kalau dari kacamata perhutani sendiri. Ya, terima kasih Mas Vidi dan pemirsa RRI. Jadi memang konsep bisnis kami adalah badan usaha milik negara yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya hutan. Termasuk di dalamnya adalah kelola wisata. Ya. Konsep kami adalah tidak hanya mengelola kayu, tidak hanya mengelola produksi kayu maupun produksi non kayu. Di dalamnya ada konsep kelola sosial dan kelola ekonomi. Kita kolaborasikan ya. Jadi kelola ekonomi tidak hanya kelola ekonomi perusahaan, tidak hanya kelola ekonomi perhutani, tetapi bagaimana bisnis kami, core bisnis kami, hutan kami yang ada di wilayah Kabupaten Jember ini juga memberikan kontribusi bagi peningkatan wisata, bagi peningkatan perekonomian, pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. Jadi itu salah satu core bisnis kami memang, wisata menjadi bagian dari salah satu core bisnis kelola sumber daya hutan yang dilakukan oleh perhutani. Luar biasa Bapak ya, perputaran ekonomi akan terus berjalan di situ Bapak ya, insya Allah ya. Oke, nah kalau berbicara mengenai akses nih tadi Pak ya, mungkin kita agak lumayan dan mungkin butuh
effort untuk menuju ke air terjun Tanca ini seperti itu. Kalau dari Pak Bobi sendiri, bagaimana nih Pak pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember ya, khususnya yang dikelola oleh Pemkab Jember di wilayah hutan Bapak ya. Kan nggak tahu nih progresnya seperti apa kan gitu Pak ya. Oke, dapat mendukung ya pastinya kan kelancaran bersama seperti itu ya. Dikit lagi tadi udah oke ya. Besok kalau Mas Vidi kesini nggak ngos-ngosan lagi. Betul. Ya. Kita podcast kedua nanti udah aman Pak ya. Tidak ngos-ngosan lagi. Silakan Pak Bobi. Ya, ini memang semuanya berawal. Kita ini kan ada lembaga ya. Untuk bisa menjadikan jalinan lembaga itu gandeng, kolaborasi, di jembatannya menggunakan PKS. Kami sedang menyusun PKS ini yang dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi, sehingga nantinya seperti tadi, lahan ini milik siapa? Ini misalnya PDP berarti milik Pemkab. Ini masih tidak ada masalah ketika Pemkab pelebaran jalan atau menggunakan anggarannya di sana. Mungkin kalau belum bisa aspal, minimal ada pemadatan, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang lahan pertani? Boleh juga dengan janji, dengan adanya di PKS tadi itu, sehingga kami bisa melakukan pengerasan jalan juga sampai ke atas. Nah, berikutnya kaitan dengan yang di pertani, kewenangan lahannya juga nggak akan berkurang. Betul. Nanti tetap ada fungsi. Juga saya nitip, tapi juga kan dalam hal pengelolaan wisata ya, apa yang disampaikan tadi Pak Eko itu juga kuncinya nanti kita tetap harus menjaga ekosistemnya. Jangan sampai merubah fungsi hutan yang disampaikan tadi. Betul ya. Jadi kunci utamanya nanti di PKS-nya. Berarti kita butuh ngopi bareng berikutnya ya Pak? Harus. Kita intent dan ini rasa ini podcast yang paling nekat. Jadwal berikutnya habis dari sini ke Rembangan kita. Boleh. Di wisatanya Pemkab ini. Benar ya. Oke, ini namanya sowan ya Pak. Nah, berarti kan adanya kolaborasi pengelolaan wisata bersama tadi ya Pak ya. Jadi kayak KSP antara Perhutani, Pemkab dan juga mungkin ada swasta juga yang nantinya. Nah, itu sebenarnya kalau model kerjasamanya nanti itu seperti apa Pak pengelolaannya agar tidak tumpang tindih lah tadi yang Pak Bobi sampaikan tadi. Jadi dalam hal kolaborasi ataupun join ya, baik itu dari lembaga stakeholder maupun dengan pihak swasta, itu ada kejelasan aturan. Siapa berbuat apa jelas. Tidak boleh tumpang tindih, karena apa? Agar tidak menjadikan temuan dalam audit nanti. Jadi satu misal tadi lahan, ini punya siapa sih lahan ini? Oh, warnanya PDP, oh masuk di Pemkab, oh berarti punya Pemkab. Kemudian juga untuk yang di perhutani bagaimana? Perhutani, kalaupun ada swasta di sini, ada profit sharingnya seperti apa? Ataupun kalau memang tidak secara langsung profit sharing, bisa dengan added value yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Satu misal, Pak, warga kami yang di sini, ayo dong dijadikan pegawai di sini, jadikan pekerjanya. Pak, kalau untuk standar seperti tidak bisa, kita ambil yang kasar dulu. Nah, itu jadi ada manfaatnya. Enak kayaknya ya Pak ya kalau misalnya bisa kolaborasi dengan baik dan nyaman terus seperti itu ya, sehingga akan terus ini akan bisa mengembangkan terutama wisata yang ada di Kabupaten Jember menuju Jember Tourism. Nah, kalau berbicara Jember Tourism nih Pak, masih berkaitan menurut Pak Bobi sendiri bagaimana nih Pak melihat peluang wisata minat ya khususnya mungkin jungle trekking mungkin ataupun ekotourism Pak yang ada di Jember. Ini juga pernah dijadikan satu bahasan dalam FGD, khususnya lereng Argopuro. Dan beliau ini wah luar biasa, saya dapat partner yang welcome ya. Ini juga jadi kajian kaitan dengan rencana jalur pendakian. Di bawah tadi itu ada jalur yang bisa untuk pendakian. Dan kami mungkin juga tadi sudah diajak sih sama Pak ADM. Pak, kapan-kapan kita naik ke Pelana, Pak ya? Ya, ke Pelana. Pelana. Pelana itu dan di atas, dan ini juga sempat kami beberapa kali di FGD dengan ataupun dengan tenaga ahli ya, yang kaitan dengan jalur pendakian. Kalau ini sampai jadi, dan hebatnya Mas Didi, mereka itu sudah punya gambar tentang Gunung Argopuro ya. Sudah punya gambar. Ini bisa jadi trek terpanjang di Pulau Jawa. Ini hebatnya nanti. Nah, memang butuh effort yang sama-sama, butuh kolaborasi. Butuh waktu juga, Bapak ya. Tidak ujuk-ujuk langsung seperti itu. Tapi yang tadi itu, mereka itu kalau sudah ditangani dengan profesional, juga akan tetap menjaga ekologi, ekosistem yang ada, tidak merusak pada sistem alam yang ada. Itu yang terutama yang penting. Baik, luar biasa Bapak ya. Intinya kolaborasi Bapak ya, intinya kolaborasi dan
mohon waktu pemirsa ya. Yang penting kita selalu intens untuk ngopi bareng, bisa bagaimana progresnya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Baik, Pak Eko, kalau sebenarnya berbicara mengenai ini kan perhutani banyak wilayahnya, tapi sebenarnya komoditas utamanya yang dikelola itu apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Vidi dan pemirsa RRI. Kami ini mengelola sumber daya hutan di 20%, hampir 20% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Jember. Komoditas yang kami kelola fokus kepada produksi kayu dan non kayu. Jadi kelola produksi. Terus kemudian kami juga ada kelola sosial ya, bagaimana kami bermitra dengan stakeholder apapun, termasuk masyarakat desa hutan. Kemudian kami ada kelola ekologi, jadi memastikan agar bagaimana kawasan hutan kami itu juga memberikan dampak peningkatan nilai lingkungan. Artinya kita bisa mengelola sumber daya hutan tanpa harus merusak. Dan kami berpikir memang ini salah satu bukti kami berkolaborasi mengelola sumber daya hutan berbasis kelola produksi, kelola ekonomi, kelola ekologi dan kelola sosial. Jadi mungkin kita tahu Pak Kadis ya Pak Bobi, di bawahnya air terjun Tancak Gunung Pasan ini kan merupakan kawasan PDP ya, PDP. Nah, harapan kami memang nanti semoga saja pemerintah kabupaten dan kami bisa berkolaborasi membangun sarpra jalan di bawah. Harapan kami jadi nanti supaya pengunjung khususnya wisatawan domestik itu bisa naik ke atas. Betul. Tidak perlu ngos-ngosan kan ya, tidak perlu ngos-ngosan, tidak perlu berkeringat. Tapi sebenarnya memang asiknya di situ ya. Betul, nikmatnya ya. Khusus ya, khusus artinya kan terbayar ya. Istilahnya terbayar Pak Bobi tadi. Atau minimal ngos-ngosannya berkurang lah. Jadi sampai di atas pun kami siap. Ketika ada yang pengen makan Indomie, ada Indomie. Luar biasa, betul. Tapi ini tidak promosi Indomie loh ya. Jadi begitu. Jadi komitmen kami adalah kami menjadi bagian dari stakeholder atau BUMN yang ada di Kabupaten Jember, ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan kawasan hutan yang kami kelola. Karena sebenarnya selain potensi wisata, Mas Budi, mungkin perlu kami sampaikan juga ke pemirsa RRI bahwa kami juga mengelola kawasan hutan di mana masyarakat juga mendapatkan hak akses dengan skema kemitraan kehutanan. Ya, kemitraan kehutanan, masyarakat bisa mengelola agroforestry. Mereka bisa menanam kopi, menanam jagung, khususnya kopi, di bawah tegaan, di bawah pohon-pohon yang kami tanam, yang ada di kawasan Santur Rumah. Dan alhamdulillah, 2 tahun terakhir khususnya harga kopi sangat mahal, terbukti. Masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Banyak jamaah haji, sebagian besar saya dapat informasi dari media sosial, jamaah haji tahun ini terbesar dari Kabupaten Jember yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini salah satu bukti bahwa memang banyak petani kopi hutan yang memang sudah sukses. Dan perhitungan kami, Mas Budi ya, perhitungan kami, ada potensi putaran uang sampai 500 miliar dari total 9.500 hektar kawasan hutan kami yang dikelola dengan skema agroforestry, di mana di dalamnya, di bawah tegaan hutan kami itu ada tanaman kopi masyarakat. Masyarakat bebas menanam kopi. Kami hanya berkewajiban meminta sharing dari mereka untuk kewajiban kami kepada negara. Apa itu? Penerimaan negara bukan pajak. Karena semua potensi, semua hasil yang dikeluarkan dari kawasan hutan negara harus dibayar ke NBP-nya. Jadi termasuk kopi ini. Dan saya yakinlah dengan kolaborasi ini kami menjadi BUMN yang salah satu BUMN yang ada di Kabupaten Jember yang bisa ikut menjadi bagian meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat Kabupaten Jember. Luar biasa Bapak ya, dan itu juga merupakan suatu kontribusi juga untuk negara Bapak ya. Seperti itu. Dan kalau berbicara mengenai komentar dari masyarakat sendiri bagaimana selama ini Pak? Ya alhamdulillah, kami memang ya terkadang juga masih ada beberapa masyarakat yang mungkin sering tidak sepakat dengan kami. Betul. Tetapi kami sangat yakin sebagian besar lah masyarakat sepakat dengan perhutani bahwa memang kami, kawasan hutan kami itu diberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan akses pengelolaan. Artinya hutan kami itu tidak dipagari, Mas. Tidak dipagari, silakan masyarakat mengelola di dalamnya dengan skema agroforestry ya, dengan skema agrowisata ya. Silakan
nanti kami bisa berbagi hasil di situ. Termasuk di sini di air terjun Tanjak Gunung Pasang ini kolaborasi kami dengan lembaga masyarakat desa hutan, mereka ikut membantu mengelola sehingga harapannya dari yang tadinya mereka hanya mengambil atau mungkin membala ya, melakukan pembalakan liar, mereka sudah berganti menjadi bermitra dengan perhutani untuk ikut mengelola kawasan wisata ini. Baik. Kalau berbicara mengenai digitalisasi, Bapak, nah ini bagaimana kalau dari perhutani sendiri? Apakah sudah digitalisasi dan sebagainya? Nah ini memang menjadi PR kami ya. Terus terang aja, di kami sendiri itu banyak yang gaptek. Tahu ya, gagap teknologi kan, termasuk saya sendiri Pak Bobi. Kebanyakan di hutan ya, Pak? Ya, banyak di hutan. Jadi kami mungkin sering ketinggalan berita, karena mungkin kami banyak bekerja di dalam hutan ya, teman-teman. Jadi kami juga sudah menerapkan sebenarnya etiketing, tetapi kalau di sini belum, karena memang masih banyak perlu pembenahan ya. Tapi saya yakin lah, ketika potensi wisata air terjun ini bisa berkembang ya, ada support dari pemerintah kabupaten, ada support dari investor, karena kami sendiri memang pengelola sumber daya alam yang fokus kepada kelola produksi. Kelola wisata tetap kami harus bermitra dengan investor, dengan pemerintah kabupaten, kami terbuka seluas-luasnya bekerja sama. Ketika nanti kunjungan wisata sudah sangat besar, saya yakin digitalisasi tiket akan bisa berjalan. Dan kami juga mungkin ada pemirsa RRI yang melihat podcast ini, ketika memang ada mahasiswi atau adik-adik atau siapapun yang melihat, kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi influencer untuk ikut membuat konten atau membuat video-video yang menarik tentang air terjun Tanjak Gunung Pasang ini. Termasuk di kawasan hutan wisata kami yang lain, silahkan. Kami membuka peluang seluas-luasnya bagi teman-teman pemirsa RRI untuk membuat konten maupun mungkin video-video yang bisa menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi semuanya butuh berkontribusi ya, Bapak ya, gotong royong ya. Kalau dari Pak Bobi sendiri, bagaimana digitalisasi wisata yang ada di Kabupaten Jember, Pak? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya. Betul. Bahwasanya digitalisasi ini sudah menjadikan kebutuhan mutlak. Yang disampaikan dengan Pak Eko tadi juga sama. Intinya kami harus ikut juga masuk di dalam dunia digital. Ya, baik itu melalui promosinya yang ada kami kelola sendiri di Dinas Pariwisata maupun juga kaitan dengan sistem etiket. Ini sudah kita coba di beberapa tempat ya. Ini memang salah satunya ada untuk memberikan ruang ataupun meminimalisir adanya kebocoran. Karena di situ kan ya manusia ya, itu pasti adalah yang kurang sempurna. Tapi ini akan bisa dijadikan suatu ikhtiar di digitalisasi, dan kita juga gandeng di beberapa perbankan. Ini juga masih ada berproses lagi. Rencana kan kami tambahkan ke beberapa destinasi yang lain. Tapi kalau semua nanti bisa standarnya sudah terpenuhi, ya bisa lah nanti kita arahkan di sana semua. Baik, bismillah Bapak ya. Semoga nantinya semakin lebih baik ke depan seperti itu ya. Dan Jember Go Internasional. Amin ya. Ada peluang nggak Pak Bobi kalau misalnya berbicara mengenai Jember Go Internasional di bidang wisata atau yang ada di belakang kita ya, air terjun Tanjak Gunung Pasang yang begitu luar biasa ini? Sangat besar peluangnya. Nah, ini yang perlu diketahui pemirsa, juga Mas Vidi, juga pemirsa dari RRI ya. Saat ini kami bekerjasama dengan beberapa agen travel. Kita ini sudah ada beberapa kedatangan grup turis wisatawan mancanegara, khususnya dari Spanyol. Tahun ini ada insya Allah 8 grup. Ini wisata mereka adalah pada activity. Di sini, di Gunung Pasang itu mereka activity plantation. Jadi pengen tahu pengolahan karet seperti apa, pengolahan kopi seperti apa, cengkeh dan kakonya seperti apa. Ya gitu. Ini sudah berjalan. Dan kalau salah satu indikator kami, ketika dia ada repeat order sejak tahun 2025 terus masuk lagi 2026, berarti ini sudah bisa diterima. Artinya ini sudah satu embrio peluang bagus, kan ini sudah deket nih, di bawah Boma, kemudian Rimba Camp, kemudian di sini. Nah ini bisa jadi satu kawasan integrasi khusus ini, minat khusus dan eksklusif dengan jadinya. Dan untuk kemungkinan sangat besar peluang. Sangat besar peluangnya ya. Baik, kalau dari Pak Eko sendiri, peluang Jember Go Internasional. Nah, terima kasih Mas Vidi dan pemirsa RRI yang saya hormati.
saya sepakat dengan sahabat saya Pak Kadispar, Pak Bobi, optimis karena Jember ini adalah kabupaten yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ada wisata mulai dari gunung ya sampai pantai ada. Ini salah satu wisata gunung air terjun ini. Kemudian pantai ada Papuma juga kawasan hutan perhutani dan Watuulo sudah terintegrasi sekarang berkat MOU antara Gus Bupati dengan Bapak Pimpinan Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Betul. Itu salah satu yang bisa kita tuntaskan ya Pak. Jadi alhamdulillah Satu langkah konkret. Betul, konkret dan ini. goal ya Nah, sampai goal, sekarang alhamdulillah. meningkatkan wisatawan. Alhamdulillah ini semenjak beliau jadi Kadispar, saya di sini wah itu langsung itu. Nggak pakai lama. beliau. Kalau nggak karena Pak Bobi saya yakin tidak akan bisa tembus Betul. ini. Alhamdulillah dan semoga saja termasuk air terjun ini juga bisa internal dan tadi disampaikan oleh Pak Bobi memang banyak wisatawan yang dikelola oleh agensi-agensi biro-biro perjalanan dari luar negeri, wisata eksklusif minat khusus termasuk Tanca ini. Jadi memang kami juga berharap kami siap support betul, tetapi kami sekali lagi karena kami ini ada pengelola kawasan hutan bukan pengelola jalan. Ya. Jadi kami berharap sekali untuk fasum-fasum itu kami disupport oleh pemerintah kabupaten. Jadi kami selalu berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Seperti yang di sini tadi kita tahu bahwa sama yang disampaikan oleh seperti Pak Kadis tadi bahwa di bawah itu ada BOMA, kawasan wisata PDP yang dikelola oleh PDP, perusahaan daerah perkebunan. Kemudian ke atas itu ada Rimba Camp ya, yang dikelola oleh salah satu mitra dari PDP. Kemudian naik ke atas kawasan PDP. Kawasan PDP ini bisa dikelola menjadi kawasan agrowisata karena di kanan kirinya itu ada tanaman kopi, Betul. ada tanaman buah-buahan gitu, durian, alpukat. Terus yang di atas ini saat ini merupakan kawasan hutan perhutani, di mana kita bisa menjual view air terjun, termasuk kita juga bisa merasakan bagaimana segernya ya oksigen. Jadi mungkin tadi teman-teman saya yakin lah habis Kehabisan ngos-ngosan oksigen. ya, berkeringat ya, kehabisan oksigen. Begitu sampai sini kan bisa Terisi merasakan kembali, AC betul. alami. Betul. Jadi keringatnya langsung los ya. Begitu sampai sini saya yakin nggak mau turun Pak. Betul, Pak. Apalagi kalau dikasih Indomie gitu kan ya, seger gitu kan, langsung pengennya tidur aja Mas Widi, saya yakin guys. Ini sudah kayak 10 PK. Nah, kalau ada flying fox langsung mending turun pakai flying fox aja. Wah, kan, gitu. ya. PR lagi nih, PR Flying lagi. Fox. Jadi saya yakin lah, jadi kami yakin kami siap support Jember bisa go internasional. Amin, luar biasa sekali Bapak ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita berbicara mengenai lingkungan nih Pak ya, ramah lingkungan seperti itu. Nah, apakah di sini sudah memastikan bahwasanya wisata ini tetap ramah lingkungan atau bagaimana Pak? Siap, insya Allah kami optimis ya. Jadi memang konsep wisata kami adalah eco-friendly salah satunya. Jadi memastikan juga agar pengelolaan hutan yang ada di kawasan kami juga mengelola wisata di dalamnya tanpa harus melakukan perusakan, tanpa harus merubah bentang alam, tanpa harus menimbulkan limbah. Dan harapan kami juga dengan air terjun ini, ya Mas Widi dan pemirsa RRI, air terjun Tanca Gunung Pasang ini bisa dikelola, ya berkolaborasi kami dengan pemerintah kabupaten dan nantinya juga ya Pak Kadis dengan investor, investor membuat master plan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita MOU sudah dengan Gus Bupati. Kemudian kita sedang melangkah PKS, menyusun PKS antara kami, detailnya antara kami, saya dengan Pak Kadis, detailnya. Kemudian di dalamnya kami juga berharap nanti ada master plan di mana master plan itu master plan pengelolaan. Dan harapan kami di master plan itu tidak ada pengelolaan yang berdampak kepada kerusakan itu. Ya, insya Allah kami yakin. Bismillah Bapak ya, tetap ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, kalau berbicara mengenai potensi yang ada nih Pak, 1-2 tahun ke depan agar sinergi dari Perhutani juga, Pemkab Jember, nah ini apakah menjadi pilot project ke depan seperti itu? Ya. Oke, ke saya nih ya. Boleh Bapak. Ya. Kayaknya merasa Bapak nih Pak. Oke, silakan Pak Bobi. Ya karena memang seperti yang saya sampaikan juga Pak Eko tadi, ini kita sedang berproses. Ini harapan kami menjadikan pilot project. Setelah yang kita lakukan antara yang penggabungan tiket integrasi di Watuulo dan Papuma, sekarang kita jalan yang ada di air terjun Tanca Gunung Pasang ini.
Harapan kami ini dijadikan nanti pilot project kerjasama yang di lereng gunung, Pak ya. Ya, Karena masih banyak banget ini potensinya, Ya, betul. air terjunnya, belum pendakiannya. Ya, betul kan, ya. Saja pendakian ini. Pendakian. Pendakian sebenarnya sudah ada Betul. beberapa Ya. clue-clue yang Ya. kita lakukan. Betul. Ya, memang butuh waktu dan kami masih bisa menggandeng dengan para pelaku ataupun profesional. Ini jadikan pilot project pasti, Mas. Baik ya, pasti Bapak ya. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita tutup untuk podcast kita kali ini, sebenarnya banyak yang mau kita bahas, kayaknya nggak tuntas ya Pak ya. Bermalam tak di sini? Boleh ya. Oke, Pak Bobi, mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Ya, pemirsa RRI, kami dari Dinas Pora Budpar mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi Mas Didi, salah satunya adalah kaitan dengan alam, kelestarian alam. Wisata jangan sampai merusak alam, dan kami juga mengharapkan pada kesadaran masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Kemarin kalau sudah dari gunung, ini kan larinya air kan ke laut, Pak. Nah, ini kalau yang di atasnya kotor, pasti lautnya juga akan kotor. Kemarin juga ada beberapa minggu yang lalu, lumayan cukup besar sampah yang di laut itu bisa dari kiriman dari hulu menuju hilir, ataupun juga dari seberang ataupun dari laut yang lain sehingga masuk ke salah satu destinasi kita. Oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat Jember pada umumnya, sampah kita kelola secara mandiri dan kita pilah dulu, jangan sampai dibuang di tempat ataupun di sungai, karena nanti larinya ke tempat wisata kita, ke laut nanti ya. Gitu, Mas, ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Satu lagi mungkin Pak terkait dengan harapan untuk hutan dan juga wisata yang ada di Kabupaten Jember. Baik kok. Pak Bobi dulu? Oh iya. Boleh. Kelestarian alam lebih penting, dan tujuan kita adalah salah satunya adalah untuk mengentaskan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan dengan ada pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya ikut serta dalam pengelolaan wisata di kawasan hutan. Luar biasa. Terima kasih Pak Bobi sudah menyempatkan waktu kita bersama-sama ke sini dengan effort yang begitu luar biasa ya. Dan ini semuanya untuk masyarakat Jember pastinya ya. Berikutnya Pak Eko, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa sekaligus closing statement dan harapan mungkin apa nantinya untuk ke depan. Terima kasih Mas Vidi dan pemirsa RRI yang saya hormati. Jadi mohon izin, memang kami sebagai badan usaha milik negara yang diberi kewenangan mengelola hutan negara di Kabupaten Jember berharap, ayo semua pemirsa RRI, masyarakat desa sekitar hutan, seluruh stakeholder, mari kita jaga hutan. Hutan harus menjadi sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Di hutan tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi sebagai sumber penghidupan bagi generasi yang lalu, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Jadi kita berharap sekali hutan yang kita kelola itu akan memberikan penghidupan bagi seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan dengan podcast ini kami berharap sekali ada pencerahan, ada harapan-harapan yang bisa kami sampaikan, ada hal-hal baru yang bisa diterima oleh para pemirsa bahwa memang kami Perum Perhutani di Kabupaten Jember sudah berupaya, sudah memastikan agar kawasan hutan yang kami kelola, Mas Budi, juga memberikan penghidupan ya bagi seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di kami, yang ada di Kabupaten Jember, untuk mengelola dan khususnya juga mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Pak Eko Teguh Prasetyo yang merupakan Administrator KKPH Perhutani Kabupaten Jember, dan juga Pak Bobi Arisandi yang merupakan Kepala Dinas Dispora Budpar Kabupaten Jember. Dan juga terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di bawah ini ya di channel YouTube RRI Jember, dan jangan lupa saksikan terus podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita produksi RRI Jember. Pemirsa, hari ini kita belajar bahwa hutan bukan hanya warisan alam, tetapi juga amanah bersama. Ketika kolaborasi terbangun, ketika masyarakat diberdayakan, dan ketika pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian, maka hutan tidak lagi dipandang sebagai batas, melainkan sebagai peluang masa depan. Sinergi antara KPH Perhutani, pemerintah Kabupaten Jember, dan masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa meninggalkan alam. Pemirsa, dari hutan terlahir harapan,
dari kebersamaan tumbuh kemajuan. Saya Vidi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.